Selamat pagi Balian. Iya, Kita ketemu lagi ya di PI 6 ini. Kemarin PI 5 dan PP sebelumnya kita selalu berbicara tentang apa-apa atau hal-hal baik atau praktik baik yang sudah Bapak lakukan ya. iya Pak. Ya. Saya akan tanya apa saja yang hal baik yang sudah Bapak lakukan. Tapi sebelumnya fokus pendampingan hari ini sudah tahu Pak Lian kan? Ya, Refleksi hasil survei ya 360 derajat yang nantinya akan saya tanya Pak Lian memberikan angket atau survei instrumen survei kepada kepala sekolah, 5 rekan guru dan juga 5 siswa ya. Kemudian lagi nanti yang berikutnya perubahan pembelajaran ya. Perubahan dalam pembelajaran artinya perubahan apa yang Bapak lakukan selama 6 bulan ini ya, atau yang Bapak dapatkan dari PGP Pendidikan Guru Penggerak dan diterapkan di sekolah. Jadi perubahan-perubahan itu yang akan saya tanyakan ya, termasuk perubahan murid ya, kendala-kendalanya, hal-hal yang menantang ataupun mungkin hal-hal lain yang Bapak rasakan ya. Kemudian yang berikutnya lagi yaitu penilaian pemetaan aset ya. Ya, aset yang ada di sekolah. Kemudian yang terakhir nanti saya akan tanyakan tentang persiapan CGP untuk PI 7 ya, panen hasil belajar ya Pak ya. iya Pak. Oke, sekarang kita ke pertanyaan pertama. Apa yang Bapak Lian lakukan dalam atau selama PI 5, sekarang udah PI 6 kan udah 1 bulan tuh. Iya Pak. Jadi apa yang Bapak kerjakan atau praktik-praktik baik yang Bapak lakukan selama 1 bulan terakhir ini apa? Silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak. Jadi selama dari PI 5 ke PI 6 ini saya di sini sudah, karena kemarin kan sudah adanya mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan adanya coaching semuanya di situ. Jadi di sini saya ketika di antara PI 5 dan PI 6 ini, saya di sini sudah melakukan praktik baik, yaitu mengajak rekan-rekan sejawat itu melakukan untuk pembelajaran, bagaimana pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan murid. Itu kepada rekan-rekan sejawat. Jadi kami berbicara, berdiskusi, mengajak teman-teman diskusi dan refleksi kepada pembelajaran saya sendiri juga dengan rekan sejawat. Dan saya juga melakukan gantian dengan rekan sejawat. Saya melakukan supervisi juga ketika setelah PI itu kan, sehingga memperdalam apa yang sudah didapatkan ketika melakukan sebelum PI 5 kemarin, diperdalam ke saat menjelang PI 6. Dan saya sudah melakukan praktik baiknya untuk kepada murid, yaitu bagaimana murid itu di situ kami menerapkan kepada teman-teman sejawat juga, bagaimana kita menciptakan sebuah kegiatan itu bahwasanya murid itu adalah sebagai mitra. Nah, yang sebelumnya guru itu ya monoton, hanya dialah apanya mau diberi petunjuk ini. Ya, sekarang kami sudah selalu diskusi dengan teman-teman bahwasanya murid itu sebagai mitra dan mereka bisa menciptakan berbagai hal di dalam kelas itu Pak. Sekarang artinya murid sudah belajar, kemudian mereka mampu memanfaatkan apa yang ada di sekolah, kemudian mereka mampu menciptakan sebuah produk di situ. Nah, di situ sudah mulai tergambar bahwasanya rekan sejawat dan murid itu sudah ada perubahan, dan saya sudah melakukan artinya dalam beberapa minggu kemarin selalu berdiskusi dengan rekan sejawat, selalu memberikan masukan, kemudian saya pun memberikan contoh yang
dalam pembelajaran juga di situ, praktik baik yang ada dalam pembelajaran. Kemudian selalu membuat siswa itu karakter Pak ya, yang pasti Berkarakter. ya berkarakter. Karakter siswa, mengubah karakter siswa. Yang ada siswa yang tidak pede, selalu tidak pede, dan ada yang siswa yang selalu tinggal kelas. Itu sudah mulai berubah Pak. Jadi kita sudah mulai bagaimana bermain peran, memerankan dia sebagai sehingga dia akan percaya diri sendiri gitu kan. Jadi mereka tidak ada minder lagi. Kalau dulu itu ada minder, dan guru-guru, kawan-kawan guru juga sekarang sudah tidak berorientasi pada hal tersebut. Bahwasanya anak-anak kita ini punya kekuatan masing-masing. Coba. Iya. Oke lah kalian, sebagai PP saya mengucapkan terima kasih. Kalian sudah melakukan praktik baik selama sebulan terakhir ini, dan mudah-mudahan nanti untuk kedepannya selalu terus melakukan praktik baik, Insyaallah. dan menjadikan praktik baik ini sebagai kekuatan untuk kita, untuk kalian, dan untuk program sejawat untuk terus meningkatkan kemampuan anak atau potensi anak, agar anak itu merasa nyaman, aman, dan tidak tertekan, dan pendidikan yang dilakukan itu berpihak pada murid gitu ya. Begitu juga hendaknya dengan rekan sejawat, harus belajar untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari PGP yang Pak Lian pelajari, dan mudah-mudahan akan terus menjadikan mereka itu merasa bahwa mereka itu meskipun tidak mengikuti PGP tapi sudah merasa terimbas. Sehingga sekarang saya mau lihat itu hasil survei yang Pak Lian berikan, atau instrumen umpan balik ya pada kepala sekolahnya. Mana ini kepala sekolah ya? Ya, di sini kepala sekolahnya memberikan angka-angka ya, menconteng angka ya. Angka 1, praktik baik yang diharapkan belum terlihat. Yang kedua, praktik baik yang diterapkan sudah mulai terlihat setidaknya 1-2 kali dalam 3 bulan terakhir. Yang ketiga, praktik yang diharapkan sudah sering terlihat, hanya belum konsisten. Dan yang keempat, praktik yang diharapkan sudah konsisten terlihat ya. Berarti 4 ini angkanya maksimal ya. Nah, kita ambil dari kategori pengembangan diri dan orang lain ya. Kompetensinya menunjukkan praktik pengembang diri yang didasari kesadaran dan kemauan pribadi. Artinya Pak Lian melakukannya dengan kesadaran sendiri dan keinginan sendiri tanpa paksaan ya. Jadi kita ambil nomor 1, CGP di sini Pak Lian sebagai CGP memperlihatkan hasil refleksi dalam Pengajaran, melakukan praktik pengajaran ya, untuk diperbaiki. Artinya mungkin praktiknya kurang baik, diperbaiki ya. Ini kepala sekolah nih memberi angka 4. Gimana nih Pak Lian? ya. Saya ketika mengajar Pak itu selalu berkonsultasi kepada kepala sekolah ketika saya menghadapi ini sudah bagus belum Pak, sesuai belum. Jadi setelah itu kalau dia sudah, saya kan sudah berefleksi bahwa sepertinya seperti ini Pak, apakah bagus atau belum, dan saya berefleksi sendiri dulu, kemudian saya laporkan kepala sekolah untuk berkonsultasi dengan kepala sekolah. Oh ya. Dan mencari untuk memperbaikinya itu ya, saya setelah dengan kepala sekolah, berada dengan kepala sekolah itu akan mendapatkan solusi-solusi itu. Menurut Pak Lian ada yang perlu diperbaiki? Ya namanya proses Pak, jadi kita sambil belajar Pak ya. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita sudah mulai melakukan itu Pak. Jadi saya ini pun baru untuk berdiferensiasi dan untuk sesuai kebutuhan murid. Jadi mungkin ada beberapa hal yang harus diperbaiki atau harus ditambah gitu Pak. Jadi itu selalu saya konsultasikan. Oke. Sekarang kita ke pertanyaan atau
hasil berikutnya, survei berikutnya kita ambil nomor 3. CGP meminta kepala sekolah untuk melihat praktik mengajarnya. Ya. Jadi ada Pak Lian meminta kepala sekolah untuk melihat mengajar. Ya, saya ketika saya sudah berefleksi, sudah menghadap beliau, nah, kemudian saya memperbaiki, saya ingin beliau melihat langsung atau supervisi Pak ya, artinya secara tidak langsung walaupun tidak secara tidak terprogram supervisinya, tapi saya meminta untuk dikoreksi di situ nantinya. Ada. Ya. Kemudian kita cari atau kita lihat kompetensi lainnya. Kompetensi ini memimpin kompetensi apa ini? Kompetensi mengembangkan kompetensi warga sekolah. Kita lihat dulu kompetensi apa ya? Ya ini kita lihat pemimpin pembelajaran ya. Atau kita lihat kompetensinya mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas murid ya. Ya. Ada facilitating, coaching dan mentoring ya. Ya. Kita ambil kategorinya, kompetensi dari kategori tersebut yaitu yang kita lihat yang apa? Yang nih berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi kepemimpinan sekolah dan komunitas lain. Nah, kita lihat ke MGMP ya, KKG, MGMP atau gugus-gugus lainnya. Ya. Jadi di sini kepala sekolah mencantumkan angka 4 ya. Jadi artinya kepala sekolah melihat Pak Lian itu aktif di bidang-bidang komunitas belajar ya. Ya. Baik di sekolah maupun di luar sekolah seperti KKG, MGMP dan gugus-gugus lainnya ya. Nah, menurut Pak Lian ini bagaimana nih? Ya, itu kepala sekolah memberikan penilaian tersebut karena di sekolah, pertama di sekolah itu saya selalu mengajak teman proaktif, artinya teman yang tidak menjemput bola, kita yang menjemputnya, kita tetap memberikan mengajak mereka ya, kemudian memberikan sosialisasi, terutama kayak kemarin itu Pak, saya memberikan sosialisasi mengenai berdiferensiasi dan sesuai kebutuhan murid kepada teman-teman sejawat. Nah, kalau di dalam KKG kita di situ kan banyak pemateri juga Pak, jadi kita masih saling bertukar pikiran di situ, masih saling memberikan masukan kepada teman-teman di luar sekolah. Biasanya ikuti CGP ya seperti ini apanya, kemudian ilmunya seperti ini ya, sehingga mereka akan mengimbas juga seperti tadi yang Bapak bilang tadi, bahwasanya di sekolah ya mengimbas ya, artinya di luar juga kita mengimbas juga gitu. Jadi kalau sekolah memiliki dan saya juga selalu memotivasi rekan-rekan sejawat dan rekan-rekan di luar sekolah juga yang bagaimana supaya kita bisa mampu untuk membuat sekolah itu nyaman kepada anak-anak peserta didik kita semua masing-masing, dan terutama mengajak untuk mengikuti CGP itu Pak, itu saya menyemangati itu untuk kawan-kawan, khususnya di Tabir Barat itu banyak ya, kawan-kawan yang mengikuti dan saya siap untuk membantu kan gitu. Ya, ya rasa itu Pak, kepala sekolah itu menilai seperti itu. Oke. Nah sekarang saya mau lihat nih dari apa? Ya ini masih ada satu lagi nih yang menurut saya penting sekali ya. Ya Pak. Yaitu tentang apa saya lihat tadi tentang mana yang emosi tadi. Saya lihat yang emosi ya. Mana tadi? Di belakang. Nah sebelum ke emosi ada nih yang saya ingin lihat nih tentang apa? Pendidikan atau memimpin upaya membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid ya. Nah ini kita ambil yang satu ya, CGP merencanakan lingkungan pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid
dan kebutuhan belajar. Gimana itu Pak Lin? Ya. Jadi saya membuat pertama itu saya mengidentifikasi, ya, mengajak rekan-rekan semua mengidentifikasi cara mengidentifikasi bagaimana kita bisa menciptakan pembelajaran, lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Saya mengajak rekan-rekan, oh ini caranya untuk mengidentifikasi. Kemudian dengan cara misalnya dengan melihat nilai rapor, dengan cara mengidentifikasi secara langsung dengan angket dan lainnya. Nah, di sini kemudian kami merencanakan bagaimana hal tersebut bisa tercipta dengan rekan-rekan semua mendengarkan bahwasanya nantinya lingkungan belajar ini seharusnya murid itu dan mengingat bahwa murid itu memiliki kekuatan masing-masing dan memiliki gaya belajar masing-masing dan memiliki kebutuhan masing-masing dan kesiapan belajar masing-masing, sehingga dari situ semua setelah kami dapatkan, nah dari situlah saya mempersiapkan dan merencanakan lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan kebutuhan belajar. Nah, contohnya di dalam kelas, guru kelas sudah menciptakan suasana yang nyaman, misalnya dengan ya ruang belajar, kita beri masukan ruang belajar. Kemudian pembelajaran itu tidak harus selalu di dalam kelas. Nah, jadi mereka bisa bereksplorasi atau berkreativitas di dalam hal tersebut. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, ini saya mau cari yang emosional, emosi ya. Mana tadi yang emosi? Yang ini ya. Etika ya. Nah ini, ya menunjukkan kematangan moral, emosi dan spiritual dalam berperilaku sesuai kode etik ya. Saya mau lihat dulu. CGP mengelola rasa marah saat muridnya menunjukkan perilaku yang tidak diharapkan. Nah, gimana nih? Jadi apa yang CGP lakukan kalau muridnya bersikap atau bertingkah laku tidak sesuai yang diharapkan gitu. Ya. Jadi kan dulu kita sudah pernah belajar mengenai 5 kontrol, Pak. Ya. Nah, 5 kontrol dulu. Nah, jadi setelah belajar itu kita mampu mengelola diri, manajemen diri juga. Ya. Jadi ketika ada anak-anak yang seperti itu, di luar konteks yang kita atau di luar ekspektasi yang kita bayangkan, tentunya kita pertama kali kita tidak marah. Kenapa kita marah? Karena suatu hal itu ada maksud dan tujuan untuk mereka. Jadi saya memanggil mereka, kemudian melakukan tindakan coaching di situ juga, nanti memakai tindakan coaching dan membuat mereka bisa merasa menyadarkan diri mereka bagaimana setelah dilihat tujuannya apa mereka lakukan, kemudian kita menyadarkan diri mereka kenapa melakukan itu, untuk apa. Artinya kita tidak langsung memberikan, artinya kalau marah di sini kan Pak, artinya memberikan hukuman ini Pak, nanti langsung efeknya. Tapi kita tidak seperti itu, kita mampu mengelola ya anak itu adalah kertas buram. Nah, jadi mereka memiliki kekuatan. Jadi kita tidak bisa untuk ketika kita marah, artinya rusak satu sel saraf itu dari mereka Pak, ketika kita marah. Jadi seperti itu Pak. Insya Allah kalau untuk anak-anak kita masih bisa sudah belajar untuk mengendalikan ini. Oke. Kalian mau lihat yang dari siswa lah? Gitu Pak. Siswa dulu ya. Gitu, Pak. Oke, ini dari siswa. Salah satunya Pak ya. Zahira, ini ada 5 kan? Ada 5 Pak. Oke, namanya Zahira Ya. Haisaka Khairana. Khairana. Kelas berapa ini? Ini kelas 5 Pak. Kelas 5 SD ya. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat, kita ambil yang mana dengan yang murid. Nah, tadi kan kita bicara tentang emosi ya. Kita samakan dulu emosi yang dilakukan oleh atau yang diisi oleh kepala sekolah atau dengan isi oleh murid. Ini ada gambar-gambar nih Pak Lian ya. Iya. Kalau satu marah ya, marah itu ya. Iya. Marah aja. Kalau 2 senyum aja. Yang ketiga tertawa. Tawa. Yang keempat apa tuh? Suka banget gitu Pak. Suka banget ya. Artinya sambil ada contengan apa nama itu, tanda-tanda di Tanda sini. kasih sayang gitu Pak. Kasih sayang. Menyukai ya Pak ya. Menyukai. Oke. Sangat menyukai. Kita ambil
kompetensi menunjukkan kematangan moral, emosi dan spiritual. Jadi siswa itu akan menilai CGP ya, apakah memiliki kematangan moral, emosi dan spiritual yang baik untuk berperilaku sesuai kode etik ya. Nah, kita ambil yang pertama, nah ini kita ambil yang Bapak Ibu guru, ini CGP di sini ya, memberikan kesempatan kepada kami, kepada murid ya, untuk bergantian memimpin kelompok atau kelas. Nah, di sini siswa menulis atau menconteng gambar suka banget gitu ya. Gimana nih Pak? Ya, saya di dalam kelas ini, di dalam sekolah, karena saya guru olahraga, jadi mereka itu dekat sama saya Pak. Artinya setiap orang itu pemimpin kan Pak. Jadi artinya kita harus bisa, dan mereka punya jiwa kepemimpinan masing-masing, dan kita harus bisa memanfaatkan itu sebagai kekuatan. Artinya tidak hanya harus satu orang yang menjadi pemimpin ya. Jadi mereka bisa bergantian dalam kelompok. Jadi ibaratnya tidak ada tembang pilih dalam hal ini kan Pak. Jadi mereka merasa kebagian semua. Contoh, salah satu contohnya misalnya ketika dalam berolahraga nih Pak, misalnya olahraga, dia memimpin pemanasan misalnya, kemudian menjadi kapten tim ketika kita bermain. Jadi ini bermain perannya bergantian. Bagaimana kita mereka bisa percaya diri, biasanya nanti hasilnya nanti efeknya kan nanti kita berharap bahwasanya mereka itu keluar dari sekolah itu nanti mereka mampu untuk mengembangkan dirinya di luar nantinya. Oke. Lebih percaya diri kan ya. Ya, saya ingin lihat lagi tentang kesabaran juga di sini. Saat saya memiliki kesulitan, Bapak Ibu guru meluangkan waktu dan membantu dengan sabar. Jadi ketika muridnya memiliki kesulitan, jadi Bapak Ibu guru di sini CGP ya Pak Lian ya, Pak. Membantu dengan sabar ya, meluangkan waktunya dan membantu dengan sabar. Ini juga siswa menconteng sangat suka gitu. Gimana nih Pak Lian? Jadi ketika proses belajar mengajar, siswa terkadang kan ada yang kompetensi siswa itu kan berbeda-beda itu Pak. Jadi ketika belajar ada mendapatkan kesulitan, kita tentunya tidak monoton di depan aja sebagai guru. Jadi kita tetap berkeliling dengan anak dan membantu bertanya kepada mereka apa yang menjadi kesulitan, dan kalau mereka memiliki kesulitan tentunya saya akan memfasilitasi dan membantu mereka untuk menyelesaikan masalah, tapi diusahakan bahwasanya mereka sendiri yang akan menemukan masalah, menemukan solusinya nanti untuk belajar tersebut. Oke. Ya, udah saya rasa untuk murid sudah selesai. Mungkin untuk guru juga hampir bersama lah ya. Ya Pak. Tidak Jauh beda lah. Tidak jauh beda lah ya. Oke. Sekarang pertanyaan yang berikutnya Pak Lian. Ya. Ribut-ribut Pak Guru. Ini lingkungan sekolah, rumah ya sekolahnya ya. Oke Pak Lian. Ini kita lihat dalam berikutnya lagi, apa rencana Bapak ke depan? Nah, tadi kan kepala sekolah sudah mengisi itu umpan baliknya, guru sudah, siswa juga sudah. Kira-kira menurut kalian ada nggak hal-hal yang aneh-aneh yang diisi oleh guru itu? Yang aneh artinya yang tidak Pak Dian terima gitu. Kalau yang hal-hal yang tidak ada Pak. Artinya mereka sangat mendukung dan mereka menerima dan senang gitu dengan kehadiran ya. Artinya kita tidak membanggakan bahwasanya kita ini CGP, bukan gitu. Artinya kita saling berbagi dan saya tidak merasa bahwasanya ini CGP loh, jadi kalian harus gini ya, gitu tidak. Artinya
mereka senang dengan kehadiran kita karena kita sama-sama sharing Pak, berbagi praktik-praktik pun kita, ilmu-ilmu yang ada kita bagikan, kemudian mereka pun saling bertanya, dan alhamdulillah ini sudah banyak yang mengimbas itu Pak. Ya, contohnya adanya penerapan kesepakatan kelas yang sebelumnya cuman adanya kesepakatan itu di awal misalnya mengajar di semester 1, atau sekarang sudah makan. Jadi itu artinya mereka tuh bukan hanya menerima, tapi mereka sudah bisa untuk mempraktekkan, implementasikan tadi. Jadi mereka sudah mengisi, Pak Lian sudah tahu kekuatan dan kelemahan Pak Lian, ya. Kekuatannya dan kelemahannya ini menurut Pak Lian kedepannya apa yang akan Pak Lian lakukan? Kalau kekuatan tentunya kita akan manfaatkan semaksimal mungkin Pak. Jadi yang ideal untuk keberpihakan pada murid itu satu. Kalau kelemahannya artinya kita tidak berpusat pada ke permasalahan atau kelemahan kita. Bagaimana kelemahan itu bisa berubah menjadi kekuatan. Itu yang harus kita pelajari bahwasanya tidak semua manusia itu kan tidak sempurna juga Pak. Jadi ada kelebihan. Jadi kelemahan ini artinya kita akan perbaiki. Kita jadikan sebuah kekuatan bagaimana supaya menjadi energi positif di dalam yang bisa diterapkan kepada murid lebih baik lagi nanti. Jadi artinya kita mencari kekuatan dulu ya. Iya Pak. Dengan kekuatan itu kita bisa menutupi kelemahan kita ya. Kemudian andaikan ada kritik-kritik yang membangun akan tetap selalu berusaha untuk memperbaiki demi misalnya kemajuan dan keberpihakan pada murid dalam pembelajaran ya Pak Lian begitu ya. Oke. Nah sekarang kita lihat lagi. Nah tadi kan kalau andaikan adanya kesulitan, adanya kelemahan, adanya hal-hal yang perlu diperbaiki tentang kedepannya, tentu Pak Lian akan melibatkan orang-orang yang berkompeten atau orang-orang yang ada di sekolah atau warga sekolah. Ya, Betul Pak Lian? Ya, mana itu? Jadi artinya kita satu rumah itu kan berbagai macam karakter, kemudian banyak teman di sekolah itu. Jadi artinya kritik mereka adalah kritik yang membangun kita. Artinya saya butuh mereka ya untuk bagaimana saya bisa memperbaiki diri saya. Terutama tadi contohnya ketika kita mengajar, minta tolong dilihatin saya sudah benar atau belum. Jadi ketika mereka menyampaikan kritik itu, kita kan tidak merasa untuk terhina atau apa enggak, tapi kritik itu ya kita terima dan kita mau memperbaiki dari hal tersebut. Dan artinya apa yang disampaikan teman, sebab penilaian baik buruk itu kan ada pada orang lain Pak. Jadi tidak pada kita sendiri. Nah, menurut kita baik belum tentu menurut orang lain baik. Jadi seperti itu Pak. Jadi saya Oke. Ya, terima kasih Pak Lian ya. Jawabannya cukup memuaskan dan sangat memuaskan. Nanti kita akan bicara masalah aset ya. Siapa? Oke, sekarang Pak Lian kita bicara tentang pemetaan aset ya. Aset itu menurut Pak Lian apa itu aset? Aset itu sebuah modal Pak. Sumber daya. Ya, sesuatu yang kita miliki lah ya. Sesuatu yang kita miliki di sekolah maupun di area lingkungan sekolah sekitarnya. Jadi tapi kalau aset untuk sekolah tentunya yang berada di dalam sekolah. Aset itu kan tidak harus berupa uang. Tidak ada berupa. Jadi ada biotik dan biotik itu Mbak. Tidak hanya berupa uang. Termasuk kita dan siswa itu aset ya. Iya, kita aset untuk membangun sekolah. Betul. Oke. Sekarang Pak Lian, Pak Lian sudah ada membuat pertemuan dengan kepala sekolah, dengan rekan guru atau dengan murid atau bahkan dengan orang tua atau komite di sekolah? Sudah Pak? Sudah ada ya. Kemarin Ada videonya? ada. Notulennya ada? Notulennya ada juga Pak. Ya, nanti saya lihat notulennya ya. Lihat notulennya itu videonya nanti kalau yang notulen kan berupa catatan-catatan Ya. kan hasil-hasil putusan kan. Didokumenkan Pak.
Nanti di dia scan PDF Ya. ya, kirim ke saya ya. Ya, Sudah. semuanya ini nanti yang umpan balik tadi di scan nanti kirim ke saya ya. Ya, menurut kalian yang terlibat itu siapa saja yang kalian lakukan untuk pemetaan aset itu? Kita sesuai domain kita yaitu di sekolah. Jadi yang terlibat pertama itu ada kepala sekolah, kemudian CGP sendiri Pak, Ya. kemudian ada rekan guru, kemudian ada wali murid yang kita perankan di sini. Terus ada komite juga. Muridnya diikutkan. Muridnya juga kita beri pemahaman dulu, kemudian baru kita lakukan pemetaan secara bersama ya, karena murid kan kita butuhkan pemahaman yang sama dengan orang tua juga seperti itu juga. Jadi ada semuanya ya, lengkap ya. Lengkap Pak. Oke. Kemudian prosesnya bagaimana tuh dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Pertama saya mencari referensi, saya memberikan pemahaman dulu kepada teman-teman. Sosialisasi ini Pak pertama, bahwasanya di sekolah ini adalah ada aset, ya aset itu seperti ini, ya, sumber daya yang ada di sekolah itu seperti ini, ada 7 modal aset di sini, ada modal sumber daya sekolah di sini ada 7. Jadi saya berikan penjelasan. Aset manusia dulu ya. Jadi kemudian setelah kita berikan penjelasan sudah paham, barulah kita sama-sama mengidentifikasi. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Yang pertama kita melihat lingkungan yang ada, lingkungan sekitar sekolah sama-sama. Kemudian melakukan itu mengidentifikasi ya Pak ya, belum langsung memetakan, identifikasi masing-masing dulu. Nah kemudian setelah mengidentifikasi barulah kami mengadakan pertemuan. Nah, beberapa hal nanti yang pertemuan itu nanti disampaikan di dalam itu. Misalnya aset manusia ya, di sekolahnya udah apa? Gurunya ada banyak yang sertifikasi atau yang sudah apa, kualifikasi pendidikannya sudah memenuhi syarat? Kalau guru yang sertifikasi itu ada 1 orang. Nah, kemudian ada yang untuk kualifikasi S1 itu hanya 3, dan yang lainnya itu D2 D2 enggak juga D2. D1 Jadi, ya? D1 juga enggak. Berarti PG apa ya? SPG ya? SPG, dan ada yang SMA juga di situ, dan ada guru honor yang ya memiliki kemauan lah, kekuatannya di dalam kemauan situ adanya Pak. Jadi aset-aset fisiknya berapa aja yang ada tuh? Kalau aset fisik itu ada gedung, ruang kelas, ya gedung sekolah terdiri dari ruang kelas, terdiri dari perpustakaan, kemudian ada lapangan sepak bola, ada lapangan olahraga. Di situ itulah berupa banyak Pak. Kantor. Jadi yang minimal yang dimiliki oleh sekolah itu aset fisiknya yaitu gedung dan tempat belajar. Kemudian pustaka ya, itu yang paling penting ya. Nah, bagaimana pustaka di sekolah itu? Pustakanya kita masih minimalis Pak, karena kita memanfaatkan tempat yang ada. Karena kami itu kan satu atap tuh Pak, dengan SMP. Sebab satu atap dengan SMP, jadi ruang lingkup kami itu menjadi kecil. Jadi sehingga tidak dapat membangun ruang lagi. Nah, namun di SMP itu punya perpustakaan juga yang bergandengan dengan situ. Tapi kami punya juga minimalis perpustakaan. Jadi saling tapi bersinergi, ya? Artinya kita bisa memanfaatkan perpustakaan tersebut dan juga dengan SMP gitu Pak. Isinya buku-buku paket semua umumnya. Ada buku paket dan ada buku-buku ya, buku cerita, kemudian buku ya seperti buku-buku untuk seperti untuk perempuan masak-masak, mungkin pengetahuan-pengetahuan umum seperti itu yang ada dalam itu semua. Jadi sekolah ini kan berada di lingkungan termasuk terisolir ya. Iya Pak. Tanpa sinyal, susah internet, susah bacaan online itu ya. Iya. Jadi
sekolah itu diharapkan memiliki pustaka yang memiliki referensi tentang buku-buku bacaan yang bisa merubah karakter anak, yang bisa menambah wawasan anak, terutama di bidang budi pekertinya, sopan santunnya, karakternya lah ya. Ya, Pak. Kayak buku cerita-cerita tentang dongeng-dongeng ya, cerita tentang hikayat, ya buku cerita tentang ya tanam-tanaman ya, Ya, Pak. budidaya-budidaya misalnya pinang ya, kemudian cabai dan sebagainya ya. Ya, Pak. Itu nanti kalau tidak banyak itu diharapkan nanti beri saran dari kepala sekolahnya untuk melengkapi buku-buku seperti itu ya. Ya, ya. Kalau tidak dibuat seperti itu anak kita makin kurang wawasannya, jauh tertinggal nanti dengan anak-anak yang ada di kota-kota yang ada jaringan internetnya bagus kan. Ya. Kalau di sini kan tidak bagus, bahkan tidak ada ya, Ya, Pak. tidak ada, hilang sinyal. Jadi Sinyal. kalau mereka itu tidak dilengkapi dengan bacaan-bacaan yang bisa meningkatkan wawasan mereka, mereka makin terbelakang nantinya, terisolir dan ya terbelakang ya. Jadi nanti usahakan kepala sekolahnya kerjasama dengan kepala sekolahnya Ya. untuk membeli buku-buku seperti itu, bacaan seperti itu. Tidak usah banyak-banyak, 5 per judul Ya. jadilah kan. Dan usahakan anak-anak itu membaca, suruh membaca, pinjamkan paling lama satu buku, satu anak 1 minggu ya. Jadi yang lain-lain juga dapat membacanya dia. Bacaan itu dan harapan itu bisa menambah wawasan dan mungkin pemahaman anak tentang betapa pentingnya pendidikan Ya. meskipun di daerah terisolir, tetapi mereka memiliki wawasan yang cukup lah untuk saat ini ya Pak Lian ya. Ya, Pak. Oke, nah sekarang dalam menghadapi ataupun dalam melakukan identifikasi tentang aset itu kendala, kira-kira Pak Lian punya kendala? Mungkin banyak guru yang tidak tahu, wah ini aset rupanya ya. 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 Ya itu tadi, Pak. Karena mereka tidak tahu, apalagi khususnya dengan wali murid itu Ya. ada kendalanya, Pak. Jadi karena wali murid itu kan tidak paham ini, Pak, mengenai aset ini ya. Sebenarnya mereka tahu bahwasanya ini, oh ini ya ini gedung, ini apa, ini manusia model ini. Tapi kan tidak tahu bahwasanya oh ini disebut aset gitu, Pak. Disebut aset juga. Guru ini aset juga. Jadi hanya pemahaman saja yang menjadi kendala, tapi itu bisa kita atasi dengan memberikan sosialisasi sebelum melakukan diskusi ya, pemahaman kepada mereka semua. Jadi kendalanya hanya itu aja. Pas diskusi pemetaan sih lancar-lancar saja. Ada enggak di lingkungan itu kayaknya saya lihat tadi itu ada tanah kosong itu Ya, tidak termanfaatkan. Nah gimana itu? ya itu sudah termasuk dalam pemetaan itu, Pak. Aset Sudah alam. Sudah aset alam lingkungan. Aset lingkungan alam. Jadi sudah dimasukkan. Nah, tinggal nanti strategi pemanfaatannya. Nah, jadi nanti itu bisa dibuat seperti palawija Ya. atau apa namanya tanaman obat-obatan toga. Oh, Ya, jadi meskipun di sini daerahnya umumnya mereka itu bertani, kalau andaikan di sekolah itu tidak diajarkan atau tidak dibudidayakan atau tidak digalakkan bagaimana cara bertani, nanti anak-anak itu berpikir bahwa pertanian itu tidak penting. Ya. Jadi kalau kita di sekolah itu kita mengajarkan ke anak-anak bahwa pertanian itu sangat penting. Jadi sekolah itu adalah miniatur, lahan-lahan sekolah itu sebagai miniatur mereka nanti kehidupan mereka di luar. Karena kalau mereka sudah tahu bahwa sekolah itu menerapkan pertanian, berarti pertanian itu bagian dari kehidupan mereka nantinya. Jadi seperti itu Pak Lian ya. Ya, Pak. Oke. Nah sekarang kita perasaan sekarang nih, gimana perasaan Pak Lian? Berhasil mengidentifikasi atau menemukan aset yang ada di sekolah sebagai kekuatan untuk kemajuan sekolah. Bagaimana perasaan? Ya, perasaan saya senang sekali, Pak. Terutama setelah berdiskusi dengan
depan guru, kepala sekolah dan peserta didik, kemudian warga. Ternyata mereka artinya mau diajak kerjasama, Pak. Dan bisa nantinya ketika kita berdiskusi itu mereka malah memberikan ide-ide untuk strategi pemanfaatannya bagaimana. Jadi saya sangat senang sekali dengan adanya kerjasama yang bisa di kolaborasi tersebut, dan itu ada videonya nanti Pak, semuanya beberapa video. Jadi saling mengungkapkan pendapat, kerjasama. Ya kami tidak mau nonton juga, waktu diskusi juga happy ya Pak, jadi senang, bahagia ya, akhirnya kita ketemu dengan hasilnya. Dan aset, ternyata aset yang pasti, aset yang selama ini tidak cover, kita daftar, kita petakan, nah muncul ide untuk memanfaatkannya gitu. Jadi seperti itu. Jadi aset itu adalah sangat penting ya, sangat penting untuk meningkatkan potensi sekolah yang ada di sekolah ya. Ya Pak. Oke. Nah, di pertimbangan Pak Lian bagaimana dalam menentukan pertimbangan? Ya wah ini aset nih. Kadang-kadang di sebuah sekolah itu ada rumah guru misalnya. Ya. Rumah guru. Rumah guru itu biasanya ditempati oleh guru. Ya, ya. Bahkan sekarang rumah guru yang untuk di sekolah itu untuk guru bahkan terbengkalai itu, artinya tidak terurus dengan baik. Jadi itu aset-aset yang Aset tidur jadinya. aset tidur nih. Gimana tuh Pak Lian, ada disampaikan dengan kepala sekolahnya? Ya ada. Di sana Pak itu kebetulan rumah untuk guru itu sudah dirubah. Jadi menjadi SMP 1 atap itu. Oh gitu juga ya. Dulu ada, cuman secara aset itu masih terdaftar sebagai rumah, tapi sudah dirubah sekarang menjadi karena kebutuhan manfaatan beda. Tapi sebenarnya itu merupakan hal yang bagus juga, ya, karena kita memanfaatkan di sana tidak ada SMP kan, jadi jaraknya sangat jauh. Jadi SMP itu bagi anak-anak yang mungkin tidak mampu ya, untuk melanjutkan pendidikan di luar. Ya, kalau tidak ada SMP ya bagaimana nanti ya? Ya, jadi putus sampai SD saja kan ya. Iya. Nah sekarang yang mengenai aset, ada enggak yang selama ini aset yang belum dijadikan aset? Artinya sebenarnya itu aset tapi dianggap tidak aset. Nah sekarang setelah melakukan pemetaan ini baru tahu, banyak guru baru tahu, oh rupanya ini aset ya yang bisa dimanfaatkan. Ada enggak itu? Banyak hal yang baru mereka ketahui. Mungkin mereka paradigmanya gini, aset itu ya, oh ini gedung, oh ini kelas, oh ini asetnya kursi yang tidak boleh hancur selama 25 tahun gitu Pak. Jadi ternyata mereka tahunya seperti ini Pak. Herannya, oh manusia termasuk aset juga ya ternyata. Oh kita aset juga ya rupanya ya. Jadi artinya mereka mengetahui bahwasanya kita ini aset loh gitu. Jadi kita harus ada manfaatnya nanti gitu kan gitu Pak. Jadi sebab aset itu merupakan kekuatan kan Pak. Jadi untuk mewujudkan kemajuan sekolah tersebut. Iya. Nanti kan Loka 7 ya, Loka 7 kan hasil panen belajar. Kira-kira gimana persiapannya itu? Saya sudah punya program, Bapak. Jadi program yang berpihak kepada murid. Jadi saya kemarin sudah membuat program itu seperti membuat komunitas siswa. Jadi komunitas siswa ini nanti mereka akan melakukan kegiatan ya seperti kokurikuler yang dikelola oleh mereka sendiri. Nah, kemudian yang digalakkan di sini adalah seperti literasi yang menggunakan mading. Nah, sebab di situ ada mading, tapi hanya satu, dan itu pun hanya untuk menempelkan foto-foto kegiatan saja. Nah, jadi di sini jadi supaya mereka lebih giat untuk membuat karya, membuat gambar-gambar, mereka karya sendiri, dan nanti
saya membuat ini program ini, mereka akan membuat komunitas inilah yang mengelola nanti adanya mading. Jadi saya mading itu setiap kelas satu nanti Pak. Jadi kan tidak, terkadang anak-anak tidak sempat nih pergi ke mading yang utama Pak, misalnya ke di mading yang diciptakan satu baru mading itu. Jadi ketika dia lewat itu kan dia akan mampir, oh ini gambarnya bagus nih, coba dibaca dia. Jadi rotasi dia Pak artinya. Dan memberikan kesempatan kepada kelas, itu kelas kita ada 6 Pak, kelas 1 sampai 6. Jadi seminggu itu mereka sempat berpikir itu untuk minggu besok apa ya kita tampilkan di mading tersebut. Dan minggu besok apa ya. Dan kemudian itu nanti saya akan membuat seperti video dan membuat seperti ada banner juga foto-foto kegiatan mereka. Dan kemudian saya ada program juga mengenai produk khas daerah. Nah, produk khas daerahnya yaitu berupa makanan. Di sini ada nanti anak-anak juga yang mengelolanya, yang membuatnya juga Pak. Terutama di sini ada yang dikenal Pak, kalau di Bangko ini kita kenal ikan kepayang namanya Pak. Nah, jadi pembuatan ikan kepayang. Jadi di situ bisa kalau di Bangko ini mahal Pak kalau dipasarkan. Kalau nggak salah 40.000 2 biji. Itu Pak kepala dinas kita tuh suka juga kan itu. Iya. Jadi nanti itu siswa yang membuatnya. Jadi rencana ini sedang saya ikan kering ya? Ikan kering Pak. Tapi ikan keringnya kan dikasih daun kepayang nanti. Jadi di sana ikannya dari mana itu? Ikannya dari sungai. Sungainya ditangkap atau ditangkap, dipancing atau di jala? Bisa dipancing, bisa ya kalau mereka, kami anak-anak di sana itu nembak Pak namanya. Nembak. Jadi hobi nembak mereka gitu. Nembaknya kan dapatnya kan enggak banyak tuh. Enggak banyak. Paling-paling ya sesuai yang kemampuan lah. Ya, tapi artinya di situ adalah itu memperkenalkan bahwasanya ini adalah produk dari air liki gitu Pak. Jadi ini bahwasanya, dan ini tidak hanya ketika mereka ada di sekolah saja, sebab menjadi ketika musim ikan itu Pak, mereka bisa mencari banyak dan menghasilkan uang banyak nanti gitu. Gitu. Ya. Jadi hubungannya dengan guru penggerak, dengan pendidikan guru penggerak itu apa itu? Ya, artinya ini pendidikan sepanjang hayat. Jadi sesuai alamnya, sesuai zamannya ya. Sesuai zamannya. Jadi memanfaatkan nanti bisa ini, ketika nih Pak misalnya anak-anak tidak punya pekerjaan, dia kembali ke desa. Jadi itu yang bisa dimanfaatkan mereka setelah sekolah, kan sudah sekolah. Ini pernah nih Bapak nih mengajarkan kita membuat ini nih. Artinya walaupun itu sudah punya kesempatan, sama seperti Bapak bilang tadi, kalau tidak miniatur sekolah, ini kan lahan sekolah itu miniaturnya ke kehidupan. Jadi sama ini. Artinya kalau ini tidak juga ditimbulkan di sekolah, walaupun itu sudah ada di desa, kalau tidak kita timbulkan, artinya nanti mereka akan lupa. Nah, jadi ini bisa dimanfaatkan sebagai lahan untuk mencari, atau mata pencarian. Nanti ketika mereka sudah tidak sekolah lagi. Jadi kan mereka bisa mengatasi kehidupan mereka, artinya gitu. Jadi ini termasuk pendidikan sepanjang hayatnya. Jadi yang harus ditekankan di situ bahwa kekuatan mereka, bahwa pendidikan itu tidak hanya mencari pekerjaan, tapi penghidupan itu bagaimana menata kehidupan itu sendiri agar kita bisa selamat dan bahagia itu ya. Sesuai filosofi. Kalian langsung ke penutupannya. Oke kalian, jadi persiapan pencet lah. Udah. Oke. Ya. Oke kalian, jadi ini bagus ya nanti untuk loka 7 ya. Loka 7-nya ditampilkan nanti ya. Iya Pak. Kira-kira lebih jelasnya kalian mau ngomong apa tentang loka 7 nanti persiapannya? Saya ingin memperkenalkan kekhasan daerah sana gitu Pak. Ya. Nah, jadi kultur di sana, sosiokultural di sana, bahwasanya inilah kekuatan di sana. Nah, jadi artinya ini adalah produk dari air liki. Jadi memperkenalkan air liki juga Pak, sebab banyak di Bangko juga
banyak nggak tahu kan air liquid itu Pak. Gitu. Jadi bisa jadi sumber kehidupannya. Sumber kehidupan. Jadi memperkenalkan dan juga artinya di sana ada yang bisa untuk dijadikan sumber mata pencarian selain ya yang lain-lain, nanti kebun apa. Jadi itu salah satu sebagai apa Pak ya? Kreativitas Pak ya. Ya. Nah, suatu kreativitas masyarakat dan anak-anak di sana untuk membuat hal tersebut. Iya, iya. Terutama untuk mengatasi permasalahan hidup. Ya, masalah hidupnya di sana kan mungkin kalau untuk berdagang kayak bangunan-bangunan, mall mungkin tidak ada. Jadi mereka itu mencari hidup tuh sesuai dengan alamnya dan zamannya ya. Jadi itu juga bisa menjadikan contoh atau dijadikan pilihan lain bagi masyarakat itu bahwa mencari kehidupan itu sesuai alamnya, Ya. sesuai keadaan lingkungannya. Nanti sekolah itu bisa dijadikan sebagai tempat untuk dijadikan bahwa mereka berpikir bahwa mencari ilmu atau bersekolah itu tidak harus menjadi pegawai, Ya. tidak harus menjadi pekerjaan yang layak, tapi bahwa sekolah juga mengajarkan bahwa pendidikan itu penting untuk mengelola kehidupannya. Ya, mereka mencari pendidikan bukan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak saja, tapi bagaimana mereka menata kehidupannya, mengelola hidupnya, cara berpikirnya untuk mengelola apa yang ada di sana, sumber daya yang ada di sana untuk kehidupannya. Itu juga merupakan aset itu Pak Lian. Iya Pak. Aset alam. Aset alam. Kita memanfaatkan aset alam ini Pak. Iya, menjadi sumber kehidupan. Jadi pendidikan itu mengajarkan bahwa pendidikan itu adalah untuk sepanjang hayat. Ya. Ya, sepanjang hayat. Ya, ketika mereka tidak sekolah lagi, mereka bisa menerapkan pemahaman yang didapat dari sekolah untuk mengelola atau menata kehidupan di masa yang akan datang ya. Jadi nanti itu di video Pak ya. Siapa? Ya. Ikannya di video cara apa tadi tuh? Cara menangkap ikannya, menembak ya. Di video cara memasaknya. Kemudian bisa dipasarkan. Ikan itu kan tidak busuk, cepat busuk ya. Ada apa namanya? Daun tadi mungkin ya. Daun itu untuk apa? Untuk membuat itu agar ikan itu tahan, tidak basi ya. Tidak ada masuk jamur bakteri ya. Biasanya kalau ikan itu tidak dibuat seperti itu busuk Pak. Busuk Ya. Di sana ada juga ikan busuk namanya Pak. Cuman kan lebih kalau ini tahan lama. Ikan busuk itu bisa dimakan ya? Bisa Pak. Ikan busuk yang bisa dimakan. Ikan busuk yang bisa dimakan. Hebat ya. Jadi itu Pak bisa ditayangkan itu. Ya, jadi Pak. itu persiapan untuk Loka 7 ya? Iya Pak. Itu menarik sekali itu Pak Lian ya. Sangat menarik dan antik itu, aneh. Karena mungkin ya orang akan menentukan kuliner yang biasa saja. Ya. Ini yang kayaknya agak beda, jadi agak luar biasa ya. Jadi nanti dicoba buat ini Pak, langsung sambalnya Pak, begini Pak. Nah, Masukannya Pak. Ada ikan keringnya, terus buat sambalnya sambal nasi sedikit kan, biar ya, dicicip. ikan kering itu ya bisa dibuat masukkan ke dalam plastik nanti kalau bisa dikasih nama nanti Pak ya Pak. label. Label aja ya. Jadi nanti bisa kalau ada yang pesan Ya. ada ataupun paling tidak untuk dimakan di sana lah kan, Ya. dicicipi. Jadi orang merasa wah penasaran kan, jadi ingin tahu dan ingin merasakan lebih banyak ya harus ke air Niki ya Pak Lian ya. Oke ya Pak Lian. Iya Pak. Oke itu persiapannya ya. Iya, Pak. Ya, mudah-mudahan nanti terus mulai dari sekarang udah lama ya. Itu memang dibuat. Iya, Ya. Ambillah videonya, fotonya, cara masaknya. Kemudian dibuat keterangan kalau agar ikannya tidak busuk dan tahan, bukan memakai pengawet, tapi memakai daun yang mungkin orang berpikir kok daunnya aneh karena daun kepayang itu kan tidak semua tempat ada ya. Tidak ada. Iya Pak. Jarang. Saya tanya di sini di luar nggak ada juga. Nggak ada daun Susah kepayang nyarinya. itu. Jadi kalau daun kepayang itu sebagai tempat kayak Tupperware gitu ya. Iya Pak. Tupperware yang bisa menyimpan makanan agar tidak busuk ya. Iya. Wah itu
itu sumber daya alam itu Pak Lian, sumber daya yang tidak semua tempat bisa miliki, artinya itu aset yang berharga itu. Nah, kalau beli Tupperware berapa harganya itu? Udah lah, kita tinggal dulu. Sebelum Bapak tutup. Lanjut. Oke. Ini potong. Oke Pak Lian. Ya. Jadi gimana Pak Lian, ada yang ingin disampaikan? Eh, Saya sambil makan ya. ini Pak. Nanya apa nih Pak? Perasaan hari ini atau? Nah, apa namanya tuh tentang persiapan lokal tujuhnya, Ya. dan merasa betul-betul siap atau gimana tuh? Untuk persiapan selalu nih Pak. Kita sedang persiapan juga, terutama mental nih Pak dan fisik itu sedang disiapkan sebenarnya. Tapi untuk baru persiapan itu, kemudian ini program sedang mau dijalankan Ya. untuk pengambilan itu semua, kemudian sesuai dengan arahan petunjuk-petunjuk dari kawan-kawan lain dan beberapa pengalaman dari kawan-kawan lain yang sudah jadi GP juga. Jadi kita sering bertanya, konsultasi dengan mereka. Jadi dan kita pengen ini Pak, kita kan lokalnya sekali nih Pak ya. Panen raya ini kan Oh, iya. sekali dalam kegiatan kita nih. Jadi saya pengen bagaimana sih ya, menurut Bapak tuh kan kita bisa menampilkan yang terutama dalam kelompok kita yang luar biasa lah, yang kalau bisa yang tidak ada ininya lah, kan nantinya punya kita ya. Nah, itu. Tidak ada yang sama lah ya. Tidak ada yang sama. Pengennya seperti itu gitu Pak. Jadi saya sebagai PP selalu menekankan Pak Lian semangat terus ya, semangat, komit dan konsisten dalam menampilkan ini, karena ini saya anggap sesuatu yang langka Iya Pak. dan menantang dan bisa membuat orang penasaran, ingin tahu. Jadi kalau orang ingin tahu lebih lanjut silakan datang ke ADG, dan kalau mereka datang kan akan membawa sesuatu yang berharga untuk masyarakat di sana, baik secara ekonomi maupun secara sosial, budaya. Mungkin ada semangat tertentu yang mereka akan timbul itu Pak Lian. Oh, ternyata di RMK ini tidak semua daerah memiliki, jadi kami itu memiliki sumber daya yang bisa kami kembangkan untuk kehidupan kami di masyarakat. Ya itu Pak Lian ya. Jadi Pak Lian di samping menampilkan itu sekaligus mempromosikan daerah sana, mempromosikan produknya, mempromosikan keindahannya, juga mempromosikan sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, ya, bisa mendatangkan datangkan keuntungan baik secara moral, material maupun secara sosial budayanya. Karena mungkin karena tempatnya jauh, mungkin budayanya agak aneh-aneh dari tempat lainnya. Jadi nanti rencana kalau bisa bagusnya ditampilkan ini Pak, mungkin seperti kegiatan adat istiadat. Kemudian di sana kan Pak ada beberapa tuh rambut panjang. Oh, yang cerita legenda itu ya, itu, Pak. cerita gadis berambut panjang itu ya, itu memang ada ya. Ada Pak. Nanti di foto kita Nanti pajang itu Jadi, foto. background kita kalau bisa nanti saya juga nanti sudah terpikir background dari air liki aja Pak. Ya. Pemandangan. Ya. Rencananya seperti itu. Jadi konsepnya. Ya. Jadi itu budaya itu. Itu aset budaya itu, ya. Oke lah Pak Lian. Ya, Pak. Saya berdoa dan saya berharap saya memberi semangat, tetap konsisten dan kasih, Pak. tampilkan inilah nanti untuk lokal karya petujuh kita. Siap, Ya. Oke. Nah, Pak Lian sekarang udah, saya kira udah hampir di ujung kita nih pendampingan 6 ya. Ya Pak. Kita PI 7, ini PI 7 enggak ada 6, ya. ya. Nah, ini PI 6. Jadi kita dari PI 5, 4, 3, 2, 1 sudah kita lalui. Ya. Sekarang yang ke-6. Jadi sebelum kita mengakhiri, kira-kira saya sebagai PP pertama dulu mengucapkan mohon maaf. Mungkin selama ini kita sudah banyak bersosialisasi, bergaul, saling memberi pendapat, saling menerima pendapat, saling memberi masukan, dan mungkin dalam pergaulan kita, dalam
kunjungan saya mungkin ada yang tidak mengenakan tindak tanduk saya, ucapan saya. Mungkin kalau saya ngomongnya mungkin selalu realita. Kadang-kadang saya itu selalu omongan saya itu membuat orang merasa tertantang. Ya, saya selalu memberikan umpan-umpan balik yang mungkin bisa menambah itu kompetensi guru penggerak. Saya seakan-akan merasa tidak puas apa yang guru penggerak katakan. Makanya saya kadang-kadang jarang menguji kan. Ya. Biasa saja saya orangnya itu, dan saya selalu menampilkan atau mengajukan atau mengusulkan sesuatu yang tidak hanya sebatas itu. Bagaimana kedepannya lagi. Jadi seakan-akan saya ini orangnya kurang puas. Ya, untuk itu saya mohon maaf sebagai PP ya. Dan saya juga berharap CGP ini bukanlah sekedar label. Ya. Ya, saya ini CGP nih. Ya, saya ini adalah orang hebat. Saya ini sudah tidak semua orang bisa jadi CGP. Saya udah CGP nih. Ya, itu sifat-sifat seperti itu tuh semoga nanti CGP lainnya tidak merasa sesuatu yang membuat mereka lupa diri atau sombong. Karena apa? Karena di pundak CGP inilah salah satu program pemerintah itu dititipkan ya untuk merubah cara berpikir, cara pola berpikir guru-guru Indonesia untuk mengajar, untuk melayani siswanya, untuk memberikan pendidikan yang berpihak pada murid, untuk memberikan pendidikan yang menyenangkan, yang memerdekakan, yang berdiferensiasi. Ya, di pundak CGP inilah hal-hal tersebut diharapkan bisa diimbas kepada guru-guru lain. Kan tidak semua guru nanti yang akan jadi CGP kan? Iya, Tidak semua guru bisa mengikuti CGP karena tesnya susah, banyak kendalanya. Tapi karena Pak Lian dianggap sudah mampu, sudah mengikuti pendidikan guru penggerak dan sudah diberi label guru penggerak, nah itu diharapkan untuk tidak dijadikan suatu hal yang bisa menyombongkan diri ya. Yang bisa menganggap bahwa wah saya ini CGP ya, saya ini orang yang hebat dan pantas untuk mendapatkan apresiasi. Nah, pesan saya karena kita masih muda ya, dalami ilmunya makin dalam ya, nikmatilah menjadi guru karena tidak semua orang mampu dan mau menjadi guru. Kita bukan lagi pada posisi mampu dan mau, kita sekarang posisi ingin mempromosikan bahwa menjadi guru itu sesuatu yang beda dan tidak semua orang mampu menjalaninya. Dan ada sesuatu di profesi guru itu sesuatu yang akan lebih nikmat dan akan lebih bermakna apabila seorang guru itu menjadi betul-betul menjadi guru yang profesional, yang mengerti karakter siswa, yang bisa menumbuh kembangkan budi pekerti siswa, yang bisa mengantarkan siswanya sesuai dengan filsafat Ki Hajar Dewantara, selamat dan bahagia. Pak, terima kasih banyak berikan saya masukan. Dan dari saya nih Pak, saya selama ini dari PRI 1 sampai PI 6 ini saya tidak pernah merasa tertekan. Itu bahasanya, tidak pernah merasa tertekan, dan saya sangat merasa bahagia, nyaman sekali dalam kegiatan ini, dalam kegiatan PI kita selama ini. Artinya saya telah mendapatkan pesan dan amanah dari Bapak, dari Kades selama ini, dari PI 1 sampai PI 6. Yang saya ambil adalah ingat bahwasanya kita tidak boleh membanggakan diri. Artinya boleh berekspektasi, boleh untuk mengeluarkan karya, tapi jangan
merasa bahwasanya kita aku ini adalah CGP yang tidak bisa diapa-apakan gitu kan. Tidak semua orang Tidak bisa. semua orang bisa gitu, tidak juga seperti itu. Saya terucapkan terima kasih sekali Bapak, dan saya juga minta maaf Pak apabila dalam penyelenggara dalam kegiatan PI 1 sampai PI 6 saya terdapat kesalahan dan terdapat kekurangan dalam menyambut Bapak atau dalam kegiatan kita ya sambil bergurau, sambil artinya sambil santai Pak ya, walaupun kita melakukan program tapi kan kita selalu terkadang ada guyon tidak disengaja atau apa. Saya minta maaf yang besar-besarnya apabila ada kesalahan, dan yang saya paling bahwasanya PI kita selama ini sangat berkesan sekali. Bahwasanya nggak tahu ya Pak, sepertinya kita ini memberi ilmu, Bapak memberikan ilmu kepada saya, mendampingi saya, tapi tidak seperti tidak menakutkan, tidak apa. Jadi saya merasa sebagai mitra benar gitu dengan Bapak itu gitu, partnership gitu kata bahasa kami di olahraga itu partner saja Pak. Jadi sehingga kegiatan kita yang selama ini kita lakukan itu bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Apalagi kita menggunakan konten-konten video seperti ini kan, artinya kita melakukannya secara real dan tidak ada ya mungkin kalau sekedar foto mungkin bisa saja, tapi kita real dengan video kita melakukan seperti ini. Dan saya belajar dengan Bapak juga bahwasanya ya harusnya seperti ini loh menjalankan program. Dan saya insya Allah dengan apa yang Bapak sampaikan dan Bapak pesankan dengan saya, insya Allah saya akan melaksanakan memegang amanah guru penggerak ini. Apabila saya diberi amanah lulus besok sebagai guru penggerak, saya tidak akan berhenti untuk berkarya, saya tidak akan berhenti untuk mengimbas kepada rekan-rekan yang lain, dan saya tidak akan pernah berhenti untuk memotivasi kawan-kawan yang lain. Jadi bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua orang yang bersedia untuk menjadi guru nantinya di situ. Saya rasa hanya itu Pak. Saya minta maaf bila ada kekurangan sekali lagi, dan terima kasih banyak atas ilmu yang telah Bapak berikan kepada saya dan pesan-pesan yang sangat berguna untuk kedepannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.